Selamat datang di Bincang Pustaka 1 RSC via UB. Nah, jika teman-teman hadir di sini dengan tujuan ingin belajar cara menerima diri sendiri atas segala kekurangan yang dimiliki, atau ingin mengurangi perasaan insecure atau perasaan kurang percaya diri, maka selamat datang. Teman-teman datang di acara yang tepat. Di sini itu kita sambil mengulas buku. Nah, buku yang kita ulas pada bincang pustaka kali ini itu yaitu Love for Imperfect Things, karya Haemin Sunim. Nah, kenapa kita memilih buku ini? Karena tema bincang pustaka kali ini itu yaitu mencintai ketidaksempurnaan diri sendiri dalam rangka mengembangkan potensi yang positif. Baik, teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara ini saya buka. Semoga lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Nah, lalu untuk mengenal lebih jauh kepada Mbak Vika, kita akan melihat CV Mbak Vika. Nah, jadi pemateri kita kali ini yaitu bernama lengkap Rafika Alaili Nur Fitria Isja. Nah, Mbak Vika ini lahir tanggal 21 Januari. Nanti kalau teman-teman mau merayakan ulang tahunnya Mbak Vika, boleh banget tuh pas tanggal 21 Januari. Nah, ini ada hobi Mbak Vika itu membaca buku, memakan buah-buahan. Nah, itu dapat kita contoh banget tuh yang membaca buku, karena kan buku itu jendelanya dunia gitu. Nah, ini riwayat pendidikannya Mbak Vika, bisa lihat ya teman-teman. Jadi sekarang itu Mbak Vika juga kuliah di Fakultas Ilmu Administrasi, jurusan Administrasi Publik. Ini adalah pencapaian Mbak Vika. Nah, dari sini kita lihat nih, kalau pemateri kita itu merupakan orang hebat yang berprestasi, dan pastinya perjuangan untuk berprestasinya itu juga besar gitu. Jadi kita bisa meniru Mbak Vika untuk berprestasi. Nah, selain berprestasi di bidang akademik, juga Mbak Vika ini aktif di organisasi, yaitu UKM Tegas UB. Nah, buat teman-teman yang nanti mau, yang di VIA, yang mau ikutan UKM Tegas UB, bisa tuh ngobrol-ngobrol dulu dengan Mbak Vika. Sekian perkenalan pemateri hebat kita. Ya, terima kasih moderator atas waktu dan kesempatannya. Oke, bismillahirrahmanirrahim, aku mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, salam sejahtera buat kita semua. Oh ya, sebelumnya aku mau ngucapin makasih buat RSC via UB yang udah buat mengizinkan aku buat jadi pemantik pada hari ini, karena such an honor to me ya, buat kayak ikut kontribusi gitu buat RSC. Siapa sih yang nggak tahu organisasi sebesar RSC gitu kan, terus jadi pemantik di dalamnya kan ya nggak membanggakan sendiri juga buat aku. Sebelum membahas ulasan dari buku ini, ada sedikit disclaimer ya. Jadi apa yang aku sampaikan pada hari ini itu benar-benar pure opini aku, terus juga sesuai dari bukunya gitu. Aku juga nggak punya otoritas buat bilang kalau apa yang aku ucapkan itu benar, karena di sini kita sama-sama mau belajar juga, sama-sama cari ilmu juga gitu. Nah, bisa dimulai ya. Jadi pada kesempatan ini kita akan memberikan atau membahas satu buku yang ditulis oleh seorang penulis. Jadi dia itu seorang biksu, tapi dia juga seorang dosen dan seorang penulis, yaitu bernama Haemin Sunim. Bukunya ini sangat membawa pengaruh baik gitu di Korea Selatan, yang menggemparkan dunia Korea Selatan yang penuh dengan ketergesa-gesaan gitu. Jadi kalau misalnya di kota besar nih, itu tuh kayak orang tuh buru-buru terus gitu, baik dalam menjalankan kehidupan maupun merencanakan kehidupan gitu. Oke, jadi buku ini tuh sebenarnya dibagi gitu ya jadi 8 bab, dan setiap bab itu ada kayak satu subbab, ada beberapa subbab gitu, dan subbabnya itu nanti ada isinya sendiri gitu. Nah, untuk yang pertama yaitu bab 1, memelihara diri.
Yang pertama yaitu jangan menjadi terlalu baik. Saat kecil diri kita dibiasakan dengan kondisi berbuat baik itu baik, yaitu kita yang tidak pernah menyulitkan orang tua, murid baik yang selalu diagung-agungkan gurunya. Namun semua berubah saat Heimin kuliah. Ia merasa ada yang salah saat menjadi baik tadi. Jadi apa ya, kita tuh dari kecil tuh kayak dibiasakan gitu sama orang tua kita buat menjadi good human syndrome gitu. Jadi kayak ya kita harus berbuat baik terus gitu sama orang. Tapi Heimin ini merasa enggak nih, ini ada yang salah nih sama berbuat baik tadi. Berbuat baik tuh nggak kayak gitu. Karena pas waktu dia itu di kuliah, dia itu kerja kelompok gitu ya. Terus ada temennya itu kayak malah melimpahkan tugasnya itu ke dia gitu kan. Eh jadi kebaikan dia tuh kayak dimanfaatkan gitu sama teman-temannya tadi. Terus si Heimin ini tanya nih sama seorang teman yang lebih tua dari dia, terus seperti apa yang memberikan tamparan gitu buat si Heiminnya. Temannya itu bilang gini, berbuat baiklah kepada dirimu sendiri lebih dulu, baru kepada orang lain. Nah, di sini tuh kayak benar-benar apa ya, kayak ngasih pelajaran itu dari hal tersebut. Kalau misalnya kita baik sama orang, itu ada tempatnya kok. Karena kayak kalau misalnya kita mentingin orang lain terus, kita jadi nggak peduli sama pemikiran kita, sama perasaan kita gitu. Kita jadi apa ya, jadi ngentengin gitu, ah nggak apa-apa kok, kan aku berbuat baik gitu sama orang lain. Tapi label baik itu nggak selamanya kayak gitu. Kita juga harus mementingkan perasaan kita sendiri karena apa yang kita rasain itu teman-teman valid gitu, nggak perlu di apa ya, divalidasi sama orang lain. Perasaan yang kita alami itu sudah apa ya, sudah boleh kok dirasain gitu, bukan sesuatu yang bisa dikesampingkan gitu aja. Karena apa ya, kayak kita juga harus ini sih, dengerin kata hati kita gitu, dari jangan menjadi terlalu baik ini. Kemudian kalau misal apa ya, poin dari jangan menjadi terlalu baik ini, menurut aku juga apa ya, kayak kita boleh berbuat baik sama orang lain, tapi kita juga harus wajib berbuat baik sama diri kita sendiri gitu. Kalau misalnya aku nih sebutnya itu namanya self love. Self love itu sama apa ya, egois sama narcissistic itu beda gitu. Misalnya self love, kita lebih mementingkan diri kita sendiri, tapi itu untuk kebaikan kita sendiri gitu. Yang dipentingkan itu emosi sama perasaan kita gitu. Kalau misalnya egois, itu lebih ke apa ya, konotasinya malah kayak kepentingan-kepentingan apa ya, sama diri kita gitu. Kalau narsistik kan membanggakan diri sendiri gitu. Nah, terus selanjutnya ada keberadaanmu saja sudah cukup. Nah, jadi Heimin ini pergi ke Australia untuk undangan khotbah Dharma di Australia. Ia menyempatkan menemui sahabat lamanya. Sahabatnya pun menceritakan keadaannya selama 10 tahun terakhir. Cerita kelamnya yaitu ia yang tumbuh untuk merawat adik-adiknya adalah di saat ayahnya yang kasar. Heimin mengatakan pada sahabatnya bahwa ia layak dicintai bahkan tanpa mengerjakan apa yang orang lain mau karena ia adalah orang yang berharga. Jadi pas waktu Heimin ini pergi ke Australia, dia ini kan menemui teman. Nah, terus temannya ini cerita nih, 10 tahun terakhir, ya aku tuh gila kerja, aku tuh apa namanya, kayak kalau kita masih bilang sih ambis gitu ya, ambis gila. Uh, Terus gampang cemas. Nah, terus Heimin ini sebagai teman juga apa ya, nggak bisa ngebantuin gitu. Dia cuma bisa ngasih saran ke temennya gitu. Kamu tuh bisa apa namanya, bisa gila cemas kayak gini tuh apa, gila kerja maupun gampang cemas itu kenapa? Apakah ada sesuatu sama keluarga kamu gitu? Sayangnya dia tuh kita, iya ayahku tuh kasar kan. Nah, apa untuk menghindari ayahnya yang kasar itu tadi, si temennya ini tuh jadi kayak melakukan apapun yang ayahnya mau gitu supaya apa kayak menghindari dikasarin gitu ya istilahnya. Terus jadinya dia berbuat ini kan yang apa sesuai aturan ayahnya terus gitu. Nah, terus siapa si Heimin ini bilang kayak ya udah apa nggak apa-apa kok, kamu tuh layak dicintai gitu karena nggak usah melihat dari background keluarga kamu ataupun apa ya cerita kamu, kamu tuh layak dicintai gitu karena apa ya, di zaman modern ini juga aku sendiri juga
merasakan gitu, kita tuh masih takut gitu untuk diabaikan, merasa nggak berhak dicintai gitu. Tapi apa ya, kita juga mengkhawatirkan apa kata orang gitu. Tapi sebenarnya tuh kita tuh layak dicintai gitu. Ada satu apa ya kayak quotes gitu di keberadaan saja sudah cukup ini yang membuat aku tertegun gitu. Kata-katanya gini, walau kau tidak pernah meraih sesuatu yang besar atau penting, bagiku keberadaanmu saja sudah cukup gitu. Jadi uh, kamu hadir di sini aja tuh udah cukup gitu. Nah, yang kedua ada bab dua keluarga. Untuk mempersingkat waktu ya teman-teman, jadi di bab dua keluarga ini tuh Heimin itu apa ya, kalau misalnya biksu itu kalau sudah memutuskan untuk meninggalkan keluarganya, itu biasanya kalau misalnya sudah memutuskan untuk menjadi biksu itu biasanya mereka meninggalkan rumahnya. Nah, tapi kalau misalnya meninggalkan rumah bukan berarti memutuskan hubungan sama orang tuanya gitu. Termasuk Heimin sendiri. Jadi Heimin ini masih berhubungan baik sama kedua orang tuanya. Nah, pada suatu kesempatan ibunya sama ayahnya itu sakit gitu. Tapi Heimin ini di bab 2 ini menceritakan kayak selama ini aku tuh menjadi biksu membantu orang-orang, tapi aku tuh nggak ngebantuin orang-orang yang terdekatku gitu. Selama ini aku membantu orang-orang supaya damai, supaya apa, tapi ibuku sendiri nggak aku rawat dengan baik seperti itu. Terus akhirnya pada satu kesempatan khotbahnya, Heimin ini mengatakan gitu, coba suatu waktu, satu ketika, tolong ketika kamu berdoa, kirimkanlah cinta maupun doa kepada orang-orang yang kamu sayangi, yaitu yang Heimin maksud adalah orang tuanya. Begitu juga dengan ayahnya yang yang sakit apa ya, pokoknya ayahnya itu harus menjalani satu pemeriksaan gastroskopi. Namun ayahnya ini menolak gitu. Terus di situ Haimin sadar kalau misalnya ayahku kenapa sih kok gak mau ini, padahal anak-anaknya tuh mengkhawatirkan gitu. Jadi apa ya, di bab 2 Haimin menceritakan kalau misalnya komunikasi sama kedua orang tua itu penting gitu. Nah, bab 3, empati, yaitu kekuatan pelukan dan mendengarkan adalah ungkapan cinta. Kebiasaan Heimin dalam menyapa berbeda dengan budaya ala barat. Kemudian ada riset dari Anthony Grant mengatakan bahwa selain mengurangi kecemasan dan kesepian, pelukan juga menurunkan level hormon kortisol dalam tubuh, yaitu hormon pada setiap kali kita merasa stres. Kemudian Heimin bertemu dengan seorang perempuan pada acara penandatanganan buku di toko buku besar Seoul. Ia bercerita hidupnya yang berubah setelah membaca buku Heimin. Heimin pun langsung memeluknya seraya berkata, mulai sekarang semuanya perlahan-lahan akan membaik. Jangan khawatir. Jadi di bab 3 ini, Heimin ini apa ya, kan dia pergi ke Amerika Serikat. Jadi budaya ala barat sama budaya Korea Selatan itu mungkin beda ya. Kalau misalnya orang-orang di Asia di Asia itu cara menyapanya itu mungkin bow gitu ya, di bow gitu kan, apa sih di bow gitu kan, kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya di barat itu budayanya tuh bahkan salaman terus kayak cipika-cipiki gitu kan. Itu kan beda nih. Nah, terus satu ketika ini merasakan kayak oh, kalau misalnya pelukan tuh bisa ini loh, bisa mengurangi atau apa ya, memperbaiki level hormon kortisol tadi gitu. Terus dia ini ketemu nih sama seseorang perempuan yang sedang mengalami apa ya, mungkin sedang mengalami masa sulit gitu. Terus dia nih si perempuan ini cerita gitu, kayak saya sedang merasakan kesulitan, saya sedang merasakan ini gitu. Terus si Heimin ini refleks langsung memeluk si perempuan ini gitu, dan apa ya, langsung kayak dielus gitu, kayak bilang nggak apa-apa, ini tuh semuanya akan perlahan-lahan membaik, jangan khawatir. Terus si perempuan ini kayak apa ya, kayak udah lego itu apa ya, udah tenang gitu ya, karena pelukan dari si Heimin tadi gitu. Terus mendengarkan adalah ungkapan cinta. Nah, karena Heimin adalah seorang biksu dan sekaligus dosen, ia menceritakan pengalamannya pada saat IP Massachusetts yang mana mahasiswanya sering menyangka pembicaraannya karena perbedaan budaya dengan mahasiswa Asia. Saat ingin bercerita, Heimin lebih mencari koleganya yang lebih senior, yaitu pendengar yang baik, yang tidak hanya sekedar mendengar namun juga simpati. Saat kita mengutarakan isi hati tanpa disanggah, hati yang gundah akan mulai terbuka.
Jadi pas waktu Heimin ini menjadi dosen gitu, mungkin apa ya, budaya di Amerika itu menyanggah orang kalau lagi ngomong itu nggak apa-apa gitu. Tapi kan karena Heimin ini juga terlahir atau apa ya, terbiasa dengan kebudayaan Asia, jadi kayak merasa kok aku disanggah ya gitu. Terus jadinya kayak bad mood gitu kalau udah disanggah gitu kan. Tapi setelah itu Hemin ini curhat lagi nih sama orang yang kayak lebih tua gitu, terus apa kayak kolega gitu kan, terus dia bilang apa mengutarakan itu, terus yang lebih tua tadi tuh koleganya ini kayak mendengarkan dengan baik gitu, terus saya ini Hemin ini merasa apa ya kayak apa dihargai gitu, oh ternyata dengan mendengarkan orang lain dengan baik itu bisa memberikan impact yang baik kok buat orang lain. Nah, ini bab 4 hubungan. Yang pertama ada di suatu referensi. Apa yang membuat kita menderita sesungguhnya bukanlah situasi yang kita hadapi, melainkan karena tenaga yang kita habiskan untuk menentang situasi tersebut. Sikap seseorang mungkin tidak disebabkan oleh pemikiran atau perasaan tertentu, tapi kita masih saja membuat berbagai macam asumsi dan mengira orang ini pasti menganggap saya X, padahal itu adalah proyeksi ketakutan kita pada orang lain. Nah, jadi di apa ya suatu retret itu apa Heimin ini kayak disuruh apa ya sama ketuanya gitu untuk melakukan satu hal gitu yaitu menyapu apa sih kayak membersihkan sesuatu gitu. Terus si Hemin ini kan masih gerutu kan kayak tuh, oh aku sih yang disuruh padahal masih banyak loh yang lain yang nganggur gitu mungkin ya. Terus juga jadinya Hemin ini ngedumel sendiri gitu. Terus lama kelamaan Hemin ini berpikir gitu, tapi aku nyapu ini kok nggak berat-berat amat kok, ternyata ini ya cuman pemikiran aku aja, apa yang berpikir kalau misalnya menyapu tadi itu berat gitu, cuman apa dari perasaan aku aja gitu, padahal nggak berat-berat amat kok tuh. Jadi bukan situasinya yang berat yang dihadapi, tapi karena tenaganya yang udah habis duluan karena menentang apa ya pemikiran tadi gitu. Terus ada seseorang mungkin tidak disebabkan oleh pemikiran atau perasaan tertentu, tapi kita masih saja membuat berbagai macam asumsi. Nah, yang apa yang diceritakan Heimin ini mungkin dia awalnya apa ya negatif thinking gitu sama tetuanya tadi gitu. Ini pasti ini nih, cuman karena aku juniornya nih disuruh nyapu. Padahal dia bisa kok nyapu sendiri gitu. Nah, tapi itu cuma apa ya asumsi dari pemikiran dia sendiri gitu padahal kan belum tentu apa yang dia pikirkan itu terjadi gitu sama apa sama si tetuanya tadi. Nah ini menghadapi kekecewaan akan lebih baik jika kita mengungkapkan kekecewaan kita bukannya membiarkannya menumpuk dalam diri kita. Jika sepertinya kita lebih sering merasa kecewa dibanding orang lain, saatnya melihat kembali ke diri kita mengapa kita sering mengandalkan orang lain untuk memenuhi bahagia kita. Saat kita memahami diri sendiri, dengan lebih baik kita akan bisa menghadapi kekecewaan dan menerima serta mencintai diri sendiri dengan lebih mudah. Nah ini, bab 5 keberanian. Ini juga salah satu bab yang aku sukai juga, yaitu untuk teman-teman muda yang saya kasihi. Tidak masalah jika menjalani hidup seperti apa yang kita inginkan. Kita boleh memikir, tapi kamu sendiri terbebas dari harapan orang tuamu dan masyarakat. Kau boleh menjalani hidup yang menurutmu bermakna walau banyak orang yang meragukanmu. Saya berharap kau bisa terbebas dari batasan-batasan yang kau buat sendiri dan menemukan keberanian untuk mengubah hidupmu. Jadi untuk teman-teman muda yang saya kasih dari ceritanya Heimin ini, kan pasti kita ini kan pernah kayak saya gagal apa namanya masuk kampus impian, saya gagal untuk mendapatkan pekerjaan yang saya senangi gitu. Nah, Hemin ini juga menceritakan kegagalannya pas waktu melamar menjadi dosen di Amerika Serikat. Kan dia pasti merasa kayak down gitu kan, kayak oh apa dunia udah runtuh nih, aku nggak keterima jadi dosen di Amerika Serikat, udah dari Asia Tenggara, terus juga daftar jadi dosen nggak terima gitu kan pasti apa ya itu merupakan masa yang sulit juga gitu buat Hemin. Tapi balik lagi gitu karena beliau ini seorang biksu juga seorang dosen, dia juga mengambil satu keputusan yang menurut dia itu tepat gitu loh kayak jangan apa ya jangan jangan menyesali apa yang sudah diputuskan gitu karena
terlepas dari stigma dari masyarakat maupun apa ya pandangan orang tua, kita tuh bebas gitu buat menentukan takdir kita gitu. Kemudian selanjutnya ada kegagalan pertama. Saya tidak berhasil masuk kampus itu karena Heimin yang juga merasakan kegagalan pertamanya di Amerika Serikat pada saat melamar menjadi dosen. Nah, itu tadi teman-teman yang bab 5 keberanian seperti itu. Nah, ini bab 6 penyembuhan. Saat pengampunan terasa sulit. Teman Heimin yang bercerita tidak bisa memaafkan dirinya yang meremehkannya. Yang langkah pertama menyembuhkan luka hati yaitu sadari dan terima perasaan seapa adanya. Perasaan tersebut memberikan diri kita kesempatan untuk sembuh. Pandangi emosi itu dari jauh dengan kepedulian. Jika kita bisa mengajari diri kita untuk mengamati luka hati dengan rasa ingin tahu dan kepedulian, hati kita yang memeras akan mencair dengan cara yang ajaib. Jadi Hemi ini punya teman, nah temennya ini kayak apa ya, kayak diremehin gitu sama keluarganya yaitu bibinya gitu. Tapi akhirnya temennya ini kayak jadi ambis, malah kayak pengen nunjukin gitu loh, ini loh bibi itu salah, aku tuh nggak seburuk itu gitu. Nah tapi ambisi dia tadi tuh malah apa ya, tertransferkan malah ke jadi emosi yang negatif gitu. Padahal itu karena nggak bisa memaafkan diri sendiri aja gitu kan, kita pasti memiliki masa lalu yang kelam atau yang sulit gitu ya. Nah, mungkin temannya ini nggak bisa memaafkan dirinya sendiri gitu. Jadi sulit memaafkan si bibinya tadi gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman ini punya apa ya, punya satu pengalaman sama orang lain atau sama siapa ya, sama lingkungan sekitar gitu, kayak yang sulit dimaafkan atau sekiranya kurang mengenakan hati itu, coba deh pandangi emosi itu dengan kepedulian. Misalnya kayak, oh iya mungkin dia tuh sedang merasakan kesulitan lain, jadi oke aku memaklumi, tapi aku juga akan memaafkan diriku sendiri seperti itu. Kemudian ada Heimin, saya merasa sedikit depresi. Nah, jadi Heimin ini mendirikan sekolah untuk hati yang terluka. Heimin ini bertemu sama mereka-mereka yang berada di fase yang sama. Tergantung seperti apa isi pikiran kita, itulah yang memiliki pengaruh besar dalam kehidupan emosi kita. Jadi Heimin ini kan mendirikan satu sekolah untuk hati yang terluka itu ya. Nah, isinya itu orang-orang yang memiliki depresi tapi bukan depresi berat. Jadi mungkin masih bisa apa ya, bisa disembuhkan dengan cara curhat gitu kan. Terus akhirnya dia ini ketemu sama orang-orang itu, akhirnya mendengarkan nih ceritanya tuh apa ceritanya dari APS-nya dari orang-orang yang tergabung dalam sekolah itu tuh apa aja gitu. Nah, jadi isi batin itu bisa apa ya, bisa mencolok atau bisa apa, bisa terjadi depresi itu karena pikiran apa sih namanya, repetitif dari pikirannya sendiri gitu. Jadi kalau misalnya nih kita berpikiran baik ya, apa, kehidupan kita tuh juga bakalan baik gitu loh, karena kita hidup di dalam lingkar pengaruh kan. Jadi kalau misalnya pikiran kita baik, apa yang kita lakukan nanti juga pasti baik gitu. Nah ini, bab 7, pencerahan, rumah batin yang sejati. Haimin pergi menjadi interpreter khotbah di desa Buah Pram, suatu komunitas yang didirikan biksu Vietnam, Thich Nhat Hanh. Haimin mengamati betapa lambatnya orang-orang di sana saat berjepit, berkontras dengan suasana di kota besar yang penuh dengan ketergesa-gesaan. Tentang batin yang berada di masa kini seutuhnya, batin kita akan tenang dan fokus, pintu kebijaksanaan pun akan terbuka. Jadi pada bab 7, yaitu pencerahan ini, pada rumah batin yang sejati ini, Heimin ini pergi nih ke suatu khotbah gitu, di desa Blakrum, di Prancis kalau nggak. Itu dia melihat betapa orang-orang itu jalannya tuh kayak lambat gitu loh, jalan benar-benar jalan gitu. Beda kayak kalau misalnya di kota besar, kayak jalan itu kayak selalu buru-buru gitu. Dan apalagi itu mungkin suara alam juga apa ada gitu, jadi kayak bisa tenang gitu. Poin yang ada di rumah batin yang sejati ini tuh mengatakan kayak kita tuh kalau misalnya cemas atau buru-buru itu kita tuh bisa nggak fokus gitu sama apa yang kita kerjakan. Jadi benar-benar kita harus menyadari masa kini atau seutuhnya sekarang yang kita alami gitu. Misalnya kalau misalnya nih teman-teman kayak aku sendiri, aku gampang banget nih overthinking gitu kan. Aku sadari nafasku kayak nih saat apa bernafas ini benar-benar disadari kayak, nah apa tarik nafas,
terus buang atau gitu, kayak benar-benar disadari gitu supaya kita benar-benar nih apa sadar kalau kita sekarang lagi ada di bincang pustaka nih, nggak pikiran kemana-mana nanti tugas aku gimana ya, nanti buku sama apa ya kayak gitu. Jadi kita tuh bisa fokus gitu. Nah kalau misalnya kita sudah tenang, kita sudah fokus dari dalam diri kita sendiri, kebijaksanaan itu tuh kita tuh bisa apa terbuka gitu. Itu kan menurut ini ya kalau misalnya Hemin ya. Kalau misalnya di dalam agama Islam tuh ada namanya mutmainah gitu, tenangkan dirimu gitu. Kalau misalnya kita sudah tenang di dalam diri kita tuh apa ya kebijaksanaan atau apa-apa yang mungkin membuat kita bingung tuh pasti bisa kelihatan gitu kok. Tuh, terus ada perjalanan spiritual saya. Sulit sekali menjelaskan seperti apa pencerahan batin dengan kata-kata, tapi rasanya seperti terlepas dari belenggu pikiran dan merasa sunyi, damai, tanpa beban, tanpa batasan, dan tak tergoyangkan. Pencerahan terjadi secara utuh, tidak hanya di dalam tubuh, tapi juga di semesta luar, dan menjadikan keduanya satu kesadaran utuh dan tak terbagi. Jadi meskipun apa ya, Hemin ini seorang biksu gitu, aku juga apresiasi dan sangat mengaguminya ya, karena dalam hal spiritual itu dia sangat mengagungkan apa yang dia yakini gitu. Dan ketika dia mendapatkan pencerahan itu, dia mengatakan seperti ini kayak nggak gampang loh orang itu untuk memutuskan untuk menjadi biksu gitu, tapi dia benar-benar apa ya ingin bermanfaat untuk orang lain, ingin memberikan atau membagikan kedamaian untuk orang lain. Gitu. Nah itu apa ya itu tuh terrepresent di dalam diri dia gitu loh, kayak apa ya istilahnya kayak agama dia tuh sudah terrepresent gitu ke dalam dirinya yang apa ingin membantu orang lain, terus yang mendamaikan seperti itu. Dan apa dia tuh ini kayak apa sadarnya tuh utuh gitu apa perjalanan spiritualnya. Nah ini penerimaan, seni melupakan. Kelihatannya memang samar, tapi penting sekali untuk memisahkan kenangan dan emosi yang ditimbulkan. Yang harus kita lakukan jika kita ingin melupakan sesuatu adalah dengan diri kita apa adanya. Maka diri kita akan mengalami perubahan batin, kita tidak akan bergumul lagi. Nah, ini juga pelajaran dari kita itu. Haimin yang dihubungi oleh Shin Suzu, seorang pemain Major League Baseball untuk Texas Rangers. Nah, jadi di bab 8 ini Haimin ini juga ditemui gitu sama seorang pemain. Nah, pemain baseball hebat ini tuh dia kayak apa ya gagal gitu loh, entah di babak pertama atau apa. Nah, terus tapi dia tuh tetap berusaha terus gitu. Intinya tuh kita tuh menurut si Hemin ya dalam ini dia tuh menceritakan kalau misalnya kita harus menerima diri kita sendiri nih. Kita harus percaya dulu. Kayak aku nih misalnya, oke, aku harus menerima diriku sendiri. Aku harus pede sama diriku sendiri. Saat aku sudah menerima diriku sendiri, orang lain akan menerima diriku juga gitu. Nah, kelebihan dan kekurangan dari buku ini. Nah, kelebihan dari buku ini tuh apa ya di dalam buku ini tuh ada lukisan-lukisan yang merepresentkan tiap satu apa ya tiap babnya gitu. Nah, lukisan-lukisan ini tuh apa ya dilukis sama Lim Kim Kyum, yaitu pelukis asal Korea Selatan. Nih, contohnya seperti ini. Ini kelihatan nggak guys? Nih, ini lukisannya. Salah satu contohnya ini kayak gini. Nah, aku kira ini kayak fotografi gitu kan, karena biasanya apa kayak unreal banget gitu kalau misalnya ini sebuah lukisan gitu nih kayak gini. Kan aku kira kayak foto Nat Geo gitu kan. Tapi ternyata ini lukisan dan benar-benar kelihatan kayak unreal banget gitu. Terus juga di tengah-tengah apa ya tengah-tengah setiap dari bab satu ke bab lainnya itu ada kayak quote-quote yang kayak gini. Entah itu dari orang lain maupun dari Heinrich sendiri. Jadi kalau misalnya di bab itu dia bercerita tentang satu apa cerita gitu, kalau misalnya di tengah-tengahnya itu kayak ada quotes yang apa ya membangun gitu. Nah, untuk kekurangan sendiri sebenarnya lebih kepada isi dari kutipan itu ya, karena aku kurang ini menurutku karena kayak kadang ada yang nggak nyambung itu sama babnya. Misalnya babnya tentang penerimaan, tapi quotes-nya itu tentang motivasi, tentang apa ya kayak mendengar gitu. Jadi aku kayak kadang kurang nyambung gitu. Tapi overall
udah apa ya, udah membangun banget gitu buku ini, karena buku itu bagi aku kayak makanan guys, gak ada yang aku gak suka tentang buku dan makanan itu. Nah, kesan maupun moral values dari buku ini bisa di next slide. Nah, buku ini merubah pola pikir seorang Rafika yang tadinya seorang perfeksionis, gampang overthinking dan memikirkan hal-hal yang belum terjadi menjadi jauh lebih tenang dan dalam menghadapi apapun. Buku ini membuat Rafika bisa menerima dirinya lagi, jadi bisa percaya diri dari sebelumnya. Dan aku berharap siapapun yang membaca atau mendapat gambaran tentang buku ini juga mengalami hal yang sama dengan apa yang aku rasakan. Semoga kebaikan selalu menyertai. Jadi teman-teman, apa ya, aku tuh tahu gitu hiruk pikuk yang ada di apa kampus maupun kayak nggak usah jauh deh, organisasi RSC sendiri gitu. Pasti kan kayak apa ya, kita tuh kadang tuh merasa sulit gitu kan, kayak misalnya kalau kita ikut LKTI, terus teman-teman kita udah pada menang, terus apa ya, Eureka nih misalnya, kan pasti kita ada berbeda pendapat gitu ya. Nah, tapi apa ya, kalau misalnya kita udah tahu nih satu gambaran tentang buku ini tuh, kita jadi bisa lebih memaafkan orang-orang yang apa ya, orang-orang yang tadi itu dan maafkan diri kita sendiri juga gitu. Dan aku juga berharap apa ya, kalau misalnya kalian ada satu masalah itu bisa kok cerita sama orang lain yang kalian percaya gitu, karena sebelum baca buku ini tuh aku juga apa ya, masih kayak insecure gitu kan, juga karena mungkin karena aku udah semester akhir gini. Nah tapi setelah baca buku ini tuh aku jadi berani gitu buat cerita nih ke apa, minimal ke temen yang apa ya, udah kalian percaya banget gitu. Aku punya temen namanya Agustina gitu, dia teman kosan aku dan semuanya itu aku ceritain gitu. Semuanya ya, maksudnya aku jadi lebih pede gitu buat cerita masalahku dan nggak aku pendam sendiri gitu sih. Semoga buku ini bisa membantu kalian dan presentasi ini juga bisa membantu kalian. Semoga presentasi ini juga bisa direnungi dan bisa diambil manfaatnya yang tepat. Sekian dari aku. Terima kasih. Wah, terima kasih banyak Mbak Vika atas pemaparan ulasan buku yang keren ini.